Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zikri. Saya akan berpidato singkat tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan wali kelas dan guru-guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Apa latar belakang dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib? Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah seorang pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakan peringatan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Allah. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, maka setelah diadakan peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadi semangat kembali. Sampai pada zaman kita sekarang ini, adapun nama orang yang merintis peringatan tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lebih dikenal dengan nama Saladin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada rahasia apakah dalam tertulisnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para rasul? Tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kamu mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin hadir rahimakumullah, setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna maupun tumbuh-tumbuhan, semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebagai bukti bahwa semuanya itu benar, maka marilah kita amati mulai dari segi keyakinan agama, bagaimana keadaan manusia baik yang dari bangsa Arab maupun bangsa yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tidak lain bangsa tersebut semua hidup dalam suasana yang tidak teratur, berpecah belah, serta saling bermusuhan satu sama lain, karena pada saat itu mereka mengambakan diri pada benda yang mati seperti berhala, patung, dan lain sebagainya. Mereka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dengan demikian maka jadi rendahlah martabat mereka daripada binatang. Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah, maka yang harus kita lakukan adalah mau dan berani merubah kebiasaan hidup kita ini. Contoh teks drama dan pidato Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah 23 Ar-Ra'd.
Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dalam mengarungi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Perubahan menjadi lebih baik, lebih utuh, lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sisi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Maulid Nabi dengan sukacita. Kita sebagai umat Islam wajib untuk meneladani dan mencontoh tingkah laku beliau.